Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 2023B yang mendapat tugas di Monumen Museum Kembali izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya sendiri Muhammad Zamroni dengan NIM 064. Saya Tutus Sumarto dengan NIM 042. Saya Awan Datur Wahida dengan NIM 070. Saya Naila Rodia dengan NIM 057. Saya Enda Polifatus Sa'diyah dari NIM 055. Nah, selanjutnya nantikan video kami di segmen berikutnya. See you. Di utara kota Yogyakarta, berdiri sebuah bangunan megah berbentuk kerucut yang menyiratkan suasana hening, namun tetap memancarkan kekokohan dan keteguhan. Ia bukan sekedar hasil dari karya arsitektur, melainkan penanda sejarah yang sangat bermakna, yang diberi nama Monumen Yogya Kembali. Dikenal masyarakat sebagai Monjali, bangunan ini menjadi simbol monumental atas peristiwa kembalinya Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia pada tanggal 29 Juni 1949. Lantai pertama Monumen Yogya Kembali menyimpan 4 ruangan museum yang masing-masing menghadirkan kisah yang berbeda, namun saling terhubung dalam satu alur besar perjuangan bangsa. Di setiap sudut ruangan tersaji berbagai koleksi benda bersejarah, diorama peristiwa penting, serta dokumentasi visual yang menggambarkan dengan jelas bagaimana rakyat dan para pejuang bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari satu ruang ke ruang lainnya, pengunjung diajak menyelami rangkaian cerita yang tidak hanya menghidupkan kembali semangat revolusi, namun juga memperkuat kesadaran akan historis mereka. Hai guys, aku lagi berada di Museum 1. Langkah pertama membawa kita masuk ke Museum 1. Disinilah narasi kemerdekaan mulai dirajut dari benang-benang harapan yang tipis namun teguh. Dokumentasi proklamasi dengan cinta yang mulai memudar tetap memancarkan nyala tekad yang menyala di tengah kekosongan kekuasaan. Foto-foto lawas menghiasi dinding museum ini, menangkap ekspresi wajah-wajah yang menatap masa depan dengan penuh harap, namun tak lepas dari suatu keraguan. Di museum ini, kita seolah-olah menyaksikan para tokoh bangsa menyusun arah masa depan Republik di tengah ketidakpastian. Mereka bukan hanya menyuarakan kemerdekaan saja, tapi mereka menanamkan harapan yang terus hidup dalam dada setiap generasi bangsa.
Memasuki ruangan Museum 2, suasana menjadi lebih tenang. Cahaya meredup dan ruangan terasa lebih sempit, seakan mengajak kita menyelami gelapnya hutan tempat para pejuang bertahan dan bergerak. Peralatan perang sederhana terpajang di sudut ruangan, senjata rakitan kantong amunisi hingga bambu runcing, semuanya menjadi saksi bisu perjuangan rakyat dalam perang gerilya yang tanpa lelah. Diorama-diorama yang hidup mengabarkan para pejuang menyelinap di bawah kegelapan malam, menyatu dengan alam, menyatukan rakyat dan tentara dalam kesatuan cita-cita mereka. Disinilah kita mengenal sistem pertahanan rakyat semesta, bukan sekedar strategi militer, melainkan penjawatan dari kekuatan rakyat ibu-ibu, petani, pelajar hingga tokoh adat yang bahu-membahu menjaga harga diri bangsa. Halo guys, jadi kita ada di Museum 3. Apa aja sih yang ada di Museum 3? Yuk kita masuk. Langkah kita kini tiba di ruangan Museum 3 yang merekam satu titik balik penting dalam sejarah, yakni serangan umum 1 Maret tahun 1949. Dalam ruangan ini, kita tidak hanya melihat kisah serangan saja, namun juga merasakan denyut semangat kolektif para pejuang bangsa. Melangkah menuju Museum 4 menjadi penutup dari perjalanan di lantai pertama, Monjali. Namun, bukan akhir dari kisah. Justru di ruangan inilah kita dibawa pada masa genting ketika Yogyakarta memegang peran vital sebagai jantung pemerintahan darurat Republik Indonesia. Ruangan ini menjadi sebuah pengingat bahwa di tengah kekacauan masih ada keteguhan bahwa Republik Indonesia tetap berdetak meski dalam senyap, dan bahwa Yogyakarta dalam sejarahnya pernah menjadi benteng terakhir semangat Indonesia merdeka. Naik ke lantai 2, mata kita sudah disambut oleh 10 diorama besar. Masing-masing diorama adalah karya visual yang mengabarkan kisah perjuangan dari sisi berbeda. Ada juga yang memperlihatkan tentang diplomasi antar bangsa, ada yang mengabarkan kekuatan pemuda, ada pula yang merekam evakuasi rakyat sipil. Setiap detail diorama dibuat dengan teliti dari ekspresi wajah hingga pergerakan tubuh. Dengan cahaya yang lembut dan suasana latar membantu menghidupkan adegan pada diorama ini. Hal ini membuat kita lupa bahwa ini adalah miniatur, bukan rekaman langsung. Lantai paling atas adalah ruang Garba Graha yang terletak pada lantai 3. Ruang ini sunyi, penuh rasa takzim. Di tengahnya berdiri merah putih, berkibar lembut, seolah merunduk, memberi hormat. Monumen Yogya kembali bukan sekedar museum. Ia adalah pengingat bahwa sejarah bangsa ini lahir dari darah, air mata, serta doa. Dalam setiap ruang, kita belajar bahwa kemerdekaan diraih bukan karena keberuntungan, tapi karena semangat dan kesatuan yang tak tergoyahkan. Monjali mengajak kita semua untuk tidak melupakan, karena sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijaga dan dijadikan pijakan agar bangsa ini terus melangkah maju. Mari datang, melihat, dan mengenang, karena dari Monjali kita dapat belajar tentang arti sesungguhnya dari kata merdeka.